Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib hari ini hari Ahad tanggal 21 November, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan waktu luang sehingga kita dapat hadir di musalla ini untuk mempelajari sirah jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salat dan salam marilah kita haturkan dan kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait beliau, keluarga beliau, beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia di dalam menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah dan sedikit penjelasan dari setiap bait-bait yang dituliskan oleh Al-Allamah Ibn Abi Al-Iz Al-Hanafi, seorang ulama yang meninggal pada tahun 792 Hijriah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, pekan lalu, kita telah sampai pada bait 21 ya, berkaitan dengan pembangunan kembali Ka'bah, renovasi Ka'bah, dan juga berkaitan dengan peletakan Al-Hajarul Aswad. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan bait yang ke-22. Qala al-muallif rahimahullah, berkata An-Nazim Ibn Abi Al-Iz rahimahullah, wa ba'da 'ami 40 ursila fi yaumil itsnain yaqinan fanqula. Yang artinya adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki usia 40 tahun, ya, arba'in itu 40 tahun, ursilah, beliau diutus sebagai seorang rasul, fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, al-itsnain Senin, yaqinan fanqula, dan itu merupakan pendapat yakin, tidak ada perbedaan, maka riwayatkanlah, unqula. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bait ini kita akan mempelajari perjalanan hidup beliau, yaitu beliau dimulai diutus menjadi seorang rasul. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara lengkapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Dan ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya saat usia mereka memasuki 40 tahun, karena setelah diteliti usia 40 tahun itu adalah usia yang sangat matang. Maka dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ahqaf ada salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang usia 40. Khusus penyebutan usia 40. Maka para utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul pun juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di saat mereka memasuki usia 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana."
kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya dalam keadaan capek, letih, berat, dan melahirkannya pun dalam keadaan berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan dan masa menyusuinya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, sampai ketika bayi yang lahir tadi telah memasuki usia dewasa, wa balagha 40 sanah, dan mencapai usia 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, maka dia berdoa, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu, sampai akhir ayat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan angka, yaitu 40 tahun. Maka setelah diteliti para ulama dan para ahli, usia 40 tahun itu adalah usia yang sangat-sangat matang. Kematangan secara fisik dan kematangan secara ruhiyah dan akliyahnya. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat beliau berusia 40 tahun, fi yaumil itsnin, pada hari Senin. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat kalau hari ini itu adalah hari Senin, karena Rasulullah SAW menyatakan sendiri. Pernah kita bahas di saat kita membahas kelahiran beliau. Hari Senin adalah hari kelahiranku, kata beliau. Hari Senin adalah hari di mana aku diutus, dan hari Senin adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan manggil Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah diutus dan Rasulullah lahir di hari Senin. Maka di sini Ibn Abi Haris mengatakan yakinan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, hari diutusnya Rasulullah SAW adalah hari Senin. Bait yang ke-23, fi Ramadhan aw Rabi'il awwal wa surat Taqra awwal al-munazzal. Nah, ini baru ada perbedaan. Mungkin kita dulu sering mendengarnya Rasulullah SAW diutus pada bulan Ramadan. Ternyata ada pendapat ahli sejarah yang lain mengatakan pada Rabiul Awal, Muharram, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pendapat yang lain mengatakan Rasulullah diutus saat bulan Rabiul Awal, tetapi harinya juga hari Senin. Usianya juga usia 40 tahun. Ya, ini perbedaan di bulannya. Ada yang menyatakan bulan Ramadan, ada yang menyatakan bulan Rabiul Awal. Maka Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada perbedaan pendapat, harinya adalah hari Senin, namun yang berbeda adalah di bulannya. Ada yang menyatakan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ya. Ada juga yang mengatakan pada bulan Ramadan. Yang mengatakan Rasulullah diutus pada bulan Ramadan berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka berarti turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi itu pada bulan Ramadan. Kemudian ulama yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal, yang dimaksud turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu turun langsung 30 juz pada Lailatul Qadar, bukan kepada Rasulullah tetapi ke Baitul Izzah. Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan beliau diutus pada bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan beliau diutus pada bulan Rabiul Awal. Wa suratu Iqra, dan surah Iqra berarti surah Al-Alaq. Nah, Al-Alaq dimulai dengan ayat dengan kalimat Iqra.
dengan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa suratu Iqra, dan surat Iqra ataupun surah Al-Alaq adalah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan proses turunnya wahyu itu kepada beliau. Awwala ma budi'a bihi al-wahyu ar-ru'ya as-sadiqah. Pada mula-mulanya ya, yang pertama kali turun untuk memulai turunnya wahyu sebagai permulaan sebelum turunnya wahyu itu adalah mimpi-mimpi yang benar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ya, turunnya wahyu itu di Gua Hira, sebelum datangnya Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mimpi di saat beliau tidur. Ya, wa ru'yatul anbiya'i haqq, ya. Mimpinya para nabi itu benar. Sebagaimana mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subh. Dan tidaklah Rasulullah SAW melihat mimpi, melainkan mimpi itu seperti cahaya subuh yang terang. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Rasulullah SAW dibuat cinta untuk senantiasa khalwah sendiri di Gua Hira. Karena Rasulullah SAW saat itu melihat memang kondisi masyarakatnya saat jahiliyah pada kondisi yang sangat memprihatinkan, dan Rasulullah SAW memilih Gua Hira di antaranya untuk melihat secara langsung dari jauh keadaan Makkah. Di sisi lain juga beliau melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat indah dari atas Gua Hira. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, kemudian beliau sendirian di Gua Hira. Fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbud, dan beliau beribadah di Gua Hira. Al-layali dawatil adad, beberapa malam. Beliau berangkat dengan membawa bekal. Nanti ketika bekalnya habis, beliau akan pulang lagi untuk mengambil bekal dan berangkat lagi. Yukhalifatin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu waktu ja'ahu Jibril, ja'ahul haq. Datanglah Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di Gua Hira. Faqala iqra. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca. Apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari. Saya tidak membaca. Saya tidak bisa membaca. Faqala, Rasulullah kemudian meriwayatkan, fa akhadani Jibril mengambilku, fa ghattani, dan memelukku dengan pelukan agak kencang. Hatta balagha minni al-jahd, sampai benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terengah-engah dan lelah dengan pelukan itu, terengah-engah karena pelukan itu. Faqala iqra, maka Jibril kemudian berkata, bacalah. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian fa akhadani fa ghattani, Jibril kemudian mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala iqra, dan berkata, bacalah. Ma ana biqari, kemudian memeluknya untuk ketiga kalinya dan kemudian berkata, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surah Al-Alaq. Maka ini adalah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah pengalaman pertama yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya di kehidupan beliau, maka beliau rajif, gemetar. Sendirian di Gua Hira, datang malaikat Jibril, tidak pernah bertemu sebelumnya.
meminta membaca ayat-ayat yang tidak pernah Rasulullah SAW dengar sebelumnya, maka ketika itu beliau gemetaran dan pulang menuju istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Zammiluni, selimutilah aku. Kemudian laqad khashitu ala nafsi, saya khawatir ada sesuatu yang akan menimpa diriku, kata Rasulullah SAW. Kemudian menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira tersebut. Maka apa jawaban dari Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla wallah, sungguh demi Allah, sekali-kali tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepadamu. La yukhzikallahu abadan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mensengsarakanmu. Jangan khawatir. Khadijah memberikan ketenangan, menghibur Rasulullah SAW, menenangkan Rasulullah SAW di saat beliau gemetar khawatir apa yang terjadi yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Maka jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensengsarakanmu, tidak akan menyusahkanmu. Apa yang terjadi itu bukan sesuatu yang buruk, kata Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa yang diungkapkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha tidak sekedar ungkapan tanpa alasan. Maka kemudian beliau berkata, innaka la tasilur rahim. Orang seperti engkau, wahai suamiku, bahasanya seperti itu, tidak mungkin mendapatkan keburukan, tidak akan mengalami keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesengsaraan kepadamu, karena engkau adalah seseorang yang senantiasa menyambung silaturahim. Ini alasan yang pertama. Innaka la tasilur rahim. Engkau senantiasa menyambung tali kekerabatan. Kemudian alasan yang kedua, kata Khadijah radhiyallahu taala anha, wa tasduqul hadith. Engkau tidak pernah berdusta. Perkataanmu senantiasa jujur, tidak pernah bohong. Sampai orang-orang Quraisy kan mengenal Rasulullah SAW sebagai Al-Amin, yang pernah kita bahas pada saat peletakan Ka'bah. Radina bil amin, Rasulullah mengatakan Hajar Aswad, radina bil amin. Kami ridho terhadap orang yang dipercaya, kami ridho terhadap orang yang dipercaya. Al-Amin adalah Rasulullah SAW. Ma jarrabna minhu kadiban. Kami tidak pernah mendengar dusta yang keluar dari lisannya. Senantiasa berkata jujur. Itulah Rasulullah SAW, dan senantiasa menjalankan amanah. Maka orang-orang Quraisy itu terbiasa menitipkan barang-barangnya ketika berpergian itu kepada Rasulullah. Karena pasti ketika nitip kepada Rasulullah pasti dikembalikan. Sampai Rasulullah SAW mau hijrah pun masih ada beberapa titipan berada di Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mau hijrah, maka dititipkan kepada Ali bin Abi Thalib yang nanti diminta untuk mengembalikan titipan-titipan itu tadi. Rasulullah senantiasa jujur, senantiasa mengemban amanah, wa tahmilul kal. Itu alasan yang ketiga dari Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, kenapa Rasulullah jangan bersedih. Engkau orang senantiasa menyambung silaturahim, senantiasa jujur, wa tahmilul kal, menanggung beban orang. Kalau kesulitan, beban yang dialami seseorang ditanggung oleh Rasulullah SAW. Ada anak yatim yang kesulitan, maka ditanggung oleh Rasulullah SAW. Di antara siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi suatu ketika Abu Thalib itu mengalami krisis seperti itu. Dahulu orang yang mampu, berkecukupan, namun suatu waktu dia diuji dengan kekurangan harta. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengumpulkan keluarganya ini. Abu Thalib sedang mengalami kekurangan harta dan anaknya banyak. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk menanggung anak-anaknya? Maka Al-Abbas menanggung Ja'far bin Abi Thalib, dan Rasulullah SAW menanggung Ali bin Abi Thalib. Dan dari sinilah nanti Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, karena memang senantiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Wa tahmilul kal, engkau orang yang senantiasa menanggung beban orang lain.
Ada orang lain kesulitan dibantu oleh Rasulullah SAW. Wa taksibul ma'dum. Ya. Mencarikan sesuatu yang tidak ada. Ya, artinya ada orang hampir sama maknanya. Orang yang nggak punya harta dicari oleh Rasulullah SAW. Orang yang kehilangan dibantu oleh Rasulullah SAW. Kemudian waktu qari'if, ya, menghormati tamu. Ini jalan-jalan mulia yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Engkau senantiasa silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Engkau senantiasa berkata jujur. Engkau senantiasa menanggung beban orang lain. Engkau senantiasa mewujudkan, mencari sesuatu yang tidak ada, membantu orang-orang yang kehilangan, yang tidak punya. Engkau senantiasa menghormati setiap tamu yang datang kepadamu. Kemudian yang terakhir kata Khadijah, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau senantiasa membantu orang-orang yang berjalan untuk memperjuangkan kebenaran. Ini adalah alasan-alasan yang diungkapkan oleh Khadijah untuk menenangkan Rasulullah. Orang seperti engkau tidak akan pernah disusahkan, tidak akan pernah disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi di Gua Hira itu bukan kejadian yang membuat kehidupanmu susah ataupun membuat ataupun keburukan yang akan menimpa dirimu. Maka fa'ata bihi ila ibni ammiha. Maka Khadijah kemudian membawa Rasulullah SAW menuju Waraqah bin Naufal, yaitu anak dari pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Waraqah bin Naufal ini ya salah seorang yang masih memegang teguh ajarannya Nabiullah Isa alaihi salam dan menulis kitab-kitab Injil dan Taurat dengan bahasa Ibrani. Kemudian diceritakan kepada Waraqah bin Naufal kejadian yang menimpa Rasulullah SAW di Gua Hira. Maka kata Waraqah bin Naufal, innahu namus alladhi ata ila Musa. Sungguh itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian apa kata Waraqah bin Naufal? Lau kuntu jad'an. Kalau seandainya aku masih muda. Lau kuntu syaban. Kalau seandainya masih muda. La ansurannaka nasran mu'azzara. Maka niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang nyata. Karena Rasulullah SAW dikabari oleh Waraqah bin Naufal pasti suatu saat ma min nabiyyin bu'itha illa udiyah. Tidaklah nabi diutus melainkan, tidaklah seorang pun nabi diutus melainkan pasti akan ada yang memusuhinya. Kata Waraqah bin Naufal. Maka ketika aku masih muda, nah, kalau seandainya aku masih muda, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang nyata. Maka Rasulullah bertanya, amukhrijiyah? Apakah mereka akan mengusirku? Ya, pasti mereka akan mengusirku. Kemudian dengan ungkapan tadi, ma min nabiyyin bu'itha illa udiyah. Tidaklah seorang nabi diutus melainkan pasti akan ada yang memusuhinya. Kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini kejadian turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW berada di Gua Hira, diceritakan kepada Khadijah menenangkan Rasulullah SAW supaya tambah tenang. Rasulullah dibawa kepada Waraqah bin Naufal, seseorang yang mengetahui Taurat dan Injil dan menerangkan itulah wahyu, itulah malaikat yang datang kepadamu membawa wahyu, sebagaimana dulu datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Dan pasti orang yang membawa wahyu itu pasti akan ada yang memusuhi. Dan seandainya saya masih hidup dan saya masih sehat, masih muda, pasti akan menolongmu. Dan tidaklah selang beberapa waktu melainkan Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Qul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Waraqah bin Naufal meninggal dunia, ternyata wahyu terputus. Fatratul wahyu, ada istilahnya fatratul wahyu. Sebelum kita menuju ke ayat 24, ya, kita terangkan dulu ada fatratul wahyu, masa-masa wahyu itu tidak turun kepada Rasulullah SAW. Rasulullah datang ke Gua Hira, ya, ke gunung, ya, yang di situ Gua Hira kan di gunung, di umrah di atas gunung, ya kan. Kok nggak datang Jibril? Datang lagi pula, datang mau bertanya kepada siapa? Waraqah sudah meninggal. Ya. Akhirnya wahyu itu pun datang kepada Rasulullah SAW untuk kedua kalinya. Menurut sebagian ahli sejarah dikatakan kurang lebih setelah 40 ataupun 50 hari dari wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Muddathir.
Dari sinilah kemudian Rasulullah SAW diminta untuk berdakwah. Kita baca ayat ke-24. Tsummal wudu'a was-salata 'allamah Jibril wahya rak'atani muhkamah. Kemudian yang pertama kali diwajibkan dari syariat-syariat itu adalah wudu dan salat yang diajarkan langsung oleh Jibril, yaitu 2 rakaat. Jadi sebelum kejadian Isra Mi'raj, nanti akan kita bahas pada waktunya, salat itu diwajibkan kepada Rasulullah SAW hanya 2 rakaat, dan itu 2 kali qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu awalnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 kali, hanya 2 kali. Itulah salat pertama diwajibkan. Tsumma al-wudu' was-salatu 'allamah Jibrilu rak'atani muhkamah. Tsumma madat 20 yawman kamilah faramatil jinna nujumun hadilah. Kemudian selanjutnya setelah berlalu 20 hari sejak diutusnya Nabi, maka bintang-bintang yang mengerikan melempari jin. Kenapa dilempari? Itulah jin-jin yang datang naik ke langit berusaha mencuri dengar, ya, mencuri dengar dari wahyu-wahyu itu dan mencuri dengar keputusan-keputusan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari takdirul khalaiq. Takdir-takdir dan wahyu-wahyu yang disampaikan, jin-jin tadi berusaha mencuri dengar. Mereka di sebagian riwayat dikatakannya saling bertumpuk ini, kalau yang atas kena lemparan, yang ini naik kena lemparan semua. Apa tujuan mereka mencuri dengar? Untuk disampaikan ke para dukun. Ya, para dukun mendengar sekilas omongan, sampaikan. Ya, dukun-dukun tukang ramal gitu kan. Maka disampaikan ke situ. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan kadang perkataannya jin itu 1 benar, 99-nya bohong. Ada 100 perkataan yang 1 benar, 99-nya bohong, seperti itu. Ayat ke-26, "Tsumma da'a fi arba'il a'wam bil amri jahratan ila al-Islam." Kemudian tahun keempat sejak diutus, Nabi berdakwah secara terang-terangan mengajak dinul Islam. Kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah turunnya surah Al-Muddatsir tadi, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, namanya dakwah sirriyah, selama 3 tahun. Ya. Setelah turunnya surah Al-Muddatsir, "Qum fa'andir", berdirilah dan berilah peringatan, perintah berdakwah. "Wa rabbaka fakabbir", dan Rabbmu agungkanlah, tinggalkanlah kesembahan berhala. "Wa thiyabaka fatahhir", dan bajumu sucikanlah. Untuk menuju Allah kita dengan penampilan sebaik-baiknya, baik penampilan zahiriyah kita ataupun batiniyah kita. "Warrujza fahjur", dan hal-hal yang mendatangkan keburukan, hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang buruk tinggalkanlah. "Wala tamnun tastakthir", dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan harapan mendapatkan yang lebih banyak. Itu 5 ayat dari surah Al-Muddatsir yang turun setelah surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah surah Al-Muddatsir tadi, Rasulullah memulai berdakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya, pertama kali masuk Islam istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib senantiasa tinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Harithah, karena dulu Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum, ya, jadi dulu dinisbatkan Zaid bin Muhammad. Namun kemudian setelah turunnya ayat yang menjelaskan tidak boleh menisbatkan anak angkat dibinkan kepada ayah yang mengangkatnya, maka jadi namanya tetap Zaid bin Harithah. Lalu masuklah Islam di keluarganya beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu adalah sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Saat Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, di hari itu Abu Bakar langsung jalan, nggak diam saja, masuk Islam, bersyahadat, langsung jalan. Masuklah Islam Utsman bin Affan melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Masuklah Islam Abdurrahman bin Auf. Masuklah Islam Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuklah Islam Talha bin Ubaidillah. Masuklah Islam Sa'id bin Zaid. Itu semua
melalui tangan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hari pertama beliau syahadat, nggak tinggal diam, langsung nyari teman-teman terdekatnya. Akhirnya ya, sedikit demi sedikit, satu persatu pun masuk Islam, sampai disebutkan di dalam kitab Al-Qutufah Al-Yamaniyah Syarh Al-Urjuzah Al-Miniyah, setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah sirriyah, kurang lebih 60 laki-laki atau laki-laki perempuan masuk Islam dan senantiasa hadir di dalam majlis Rasulullah SAW yang saat itu masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Khamilin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sampai bait ke-25 tadi, sampai bait ke-26. Inilah perjalanan hidup Rasulullah SAW sampai beliau melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Istilahnya dakwah sirriyah selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Rasulullah SAW hanya menyuruh kepada orang-orang yang beliau kenal dengan secara dekat, dan orang-orang yang kenal secara dekat tadi untuk masuk Islam, dan juga berdakwah kepada keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat karibnya, sehingga dikatakan tadi sampai 3 tahun yang masuk Islam kurang lebih adalah 60 orang. Ya. Baru setelah itu mulai dakwah secara terang-terangan karena turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-24, fasda' bima tu'mar. Ya, fasda'. Dan jaharkan atau terang-teranglah dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Artinya terang-teranglah dalam berdakwah, a'rid 'anil musyrikin. Ya, dan jangan untuk hiraukan itu penolakan orang-orang yang musyrik pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Karena dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah mulai dakwah secara terang-terangan, apa yang diungkapkan oleh Warqa bin Nawfal pun dialami oleh Rasulullah. Ma min nabiyyin bu'itsa illa 'udiya. Tidaklah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan pasti akan ada yang memusuhinya. Tapi biqaulin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini pada bait yang ke-26, yaitu tentang dakwah sirriyah dan juga kemudian dilanjutkan oleh dakwah jahriyah. Jadi khonifidin, yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran itu surah Al-Alaq ayat 1-5, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Muddathir 1-5, kemudian ada yang menyebutkan setelahnya itu Al-Qalam, baru setelahnya lagi itu surah Al-Muzammil. Al-Muzammil itu turun menurut para ahli sejarah sebelum dakwah jahriyah itu diperintahkan. Karena surah Al-Muzammil berisi agar Rasulullah SAW senantiasa menguatkan batiniyah beliau dengan menunaikan qiyamul lail, qumil laila illa qalilan nisfahu inqus minhu qalila. Karena Rasulullah SAW akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tugas yang berat, yaitu berdakwah secara jahriyah. Maka sebelum dakwah jahriyah tadi Rasulullah SAW sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Al-Muzammil untuk senantiasa berbanyak khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang mana orang-orang sedang dalam keadaan terlelap. Ikhwan bin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bait yang ke-27 sampai bait-bait selanjutnya. Bait ke-27 adalah berkaitan dengan hijrah yang pertama menuju Habasyah. Kenapa hijrah? Ya, tadi
ketika sudah mulai berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah mulai dimusuhi, para sahabat mulai disiksa, mulai persempit gerakan mereka, sehingga mereka pun tertuntut harus menyelamatkan diri keluar dari kota Makkah, sehingga mereka memilih untuk yang pertama nanti menuju Al-Habasyah yang akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya mulai bait yang ke-27. Demikian ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ya beberapa bait dari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ibn Abi Al-Aiz rahimahullah dapat kita pahami dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.